Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Bios Movie, tempat di mana cerita singkat bertemu dengan rasa yang lengkap. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film yang sangat menarik, di mana bahkan kota terkenal pun tak luput dari ancaman perubahan besar. Kepunahan ras manusia asli, digantikan oleh manusia bertaring panjang yang hanya berkeliaran di malam hari. Ya, mereka adalah vampir. Inilah Day Shift. Siapkan dulu kopinya, dan cerita, mari kita mulai. Hari ini tokoh utama kita yang bernama Bat Yablonsky terlambat untuk menjemput putri kesayangannya di sekolah karena suatu pekerjaan yang harus diselesaikannya. You're late, you know. What? Are you serious? Namun anak ceria yang bernama Paige tidak mempermasalahkannya asalkan dia dibawa ke tempat favoritnya, yang bernama Yogurt World. Do you guys have any Black History Month discounts? Sesampainya di rumah, Bat melihat istrinya sedang sibuk membersihkan lantai. Penasaran dengan apa yang sedang dilakukannya, Bat lalu bertanya pada Josh mengenai apa yang sedang terjadi. Josh yang sudah berpisah tempat tinggal dengan Bat, mengatakan bahwa ia akan menjual rumah yang mereka tinggali dan pindah ke tempat ibunya di Florida. I'm thinking about selling the house and taking my mom up on her offer. Josh menjelaskan bahwa biaya hidup di Los Angeles semakin mahal, dan pihak sekolah Paige baru saja menelepon untuk memberitahukan bahwa jika uang SPP tidak dibayar pada Senin depan, anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. That she's not going to be able to keep going to unless we pay tuition by month. Bat yang tak ingin kehilangan putri tersayangnya pun mulai memutar otak bagaimana caranya melunasi uang SPP putrinya sebelum Senin depan. Tak ada yang tahu pekerjaan utama Bat selama ini, bahkan Jocelyn istrinya, yang mereka tahu, Bat hanyalah seorang pembersih kolam renang di wilayah San Fernando Valley. Namun, pekerjaan Bat yang sesungguhnya baru saja ia mulai. Ya, Bat adalah seorang pemburu vampir yang menyamar sebagai tukang bersih-bersih kolam. Dengan peralatan lengkapnya, ia masuk ke dalam rumah mewah yang terlihat gelap dan sepi. Tak lupa ia memasang jebakan kawat berlapis perak andalannya di pangkal lorong. Seorang nenek yang baru keluar dari WC terkejut melihat ada orang asing masuk ke dalam kamarnya. Ia bertanya, "Siapa kamu?" Who are you? Namun bukan jawaban yang ia dapat, akan tetapi tembakan yang mengenainya tak membuatnya mati. Ia bangkit berdiri sambil menyeringai marah. Seringaian dari mulutnya menampakkan taring panjang di bagian giginya. Ya, dia adalah manusia vampir yang menyamar sebagai penduduk kota Los Angeles. Nenek vampir terus menyerang Bat dengan kecepatan gerak yang berbeda dengan manusia biasa. Tendangan keras si nenek ke arah Bat membuat dinding jebrol, dan baru bersiap mengisi peluru, si nenek sudah kembali menyerang dari belakang. Terlihat dari cermin di dinding, perlawanan si nenek makin menjadi. Bat yang sudah berpengalaman sebagai seorang pemburu vampir tetap harus kewalahan menghadapi vampir tua ini. Namun dengan pisau tajam berlapis perak andalannya, Bat akhirnya bisa memenggal bagian kepala si vampir tua ini, lalu mencabut taringnya. Dari arah lorong belakangnya datang vampir lain yang hendak menyerangnya, namun harus gagal karena lehernya terbeset jebakan kawat perak yang sudah dipasang sebelumnya. Pekerjaan selesai, dan Bat kembali ke apartemennya dengan mengenakan daster bercorak bunga mawar yang ia ambil dari lemari kamar buruannya. Yang penting tertutup, itu saja yang ia pikirkan. Setibanya di apartemen, Bat langsung membersihkan diri. Tubuhnya penuh luka gores dan kotoran akibat serangan serta semprotan dari mulut si nenek vampir. Setelah mandi, ia bergegas menuju toko barang antik milik Troy temannya. Dengan penuh semangat, Bat bermaksud menjual taring vampir yang baru saja ia cabut dari rahang buruannya. What's up, baby? Oh, you always fast.
Di serikat pemburu vampir, biasanya Bat bisa menjual satu taring seharga $4.000, bahkan lebih mahal jika berasal dari vampir tua yang sudah berumur ratusan tahun. Masalahnya, Bat sudah lama dikeluarkan dari serikat pemburu karena pelanggaran kode etik. Let's see, there's a young male. Si teman yang tahu kondisi keuangan Bat sedang terdesak, mengambil kesempatan dengan membeli taring vampir itu dengan harga yang sangat murah. Namun demi membayar SPP putrinya sebelum hari Senin, 800? That's worth at least $4,000. What down with you? Bat tak punya pilihan selain menerima tawaran Troy. Bahkan ia rela menjual pistol kesayangannya dengan harga di bawah kesepakatan awal. Snake Eyes, 1,500. Hasil penjualan ke Troy masih jauh dari target $10.000 yang harus Bat kumpulkan. Hanya ada satu jalan yang bisa ia tempuh, yaitu kembali ke serikat pemburu vampir. You want to make a deal or not? Tapi, Bat merasa, itu bukan keputusan mudah. Serikat kemungkinan besar tidak akan menerimanya kembali, atau lebih buruk lagi, ia bisa langsung diusir begitu menginjakan kaki di sana. Tanpa pikir panjang, Bat menghubungi Big John rekannya ketika masih menjadi anggota serikat. Dengan ditemani Big John, ia memasuki gedung rahasia serikat pemburu untuk bertemu dengan pimpinan mereka. Sudah lama Bat tidak menginjakan kaki di tempat ini, dan kini rasa grogi mulai menyelimutinya. Bet money's good out there. Yeah, let's go. Setelah sampai di ruangan pimpinan, Bat bisa melihat jelas dari ekspresi Pak Seeger bahwa kehadirannya tidak diharapkan. Northridge, 2014. Canoga Park, 27. Track record buruknya dulu membuatnya dikeluarkan, dan sekarang ia kembali seolah tak terjadi apa-apa. Bud here, he's a new man. Untungnya, Big John adalah sosok yang dihormati di serikat. Berkat pengaruhnya, Pak Seeger akhirnya setuju menerima Bat kembali, tapi dengan sejumlah syarat. Bat hanya diizinkan berburu di shift siang. Day shift. Good. Anything else? Masa percobaan 1 minggu, dan harus diawasi oleh seorang pengawas serikat yang akan mencatat setiap pelanggaran yang ia buat. Tentu saja, syarat ini membuat Bat kesal. Tapi demi mengumpulkan uang SPP putrinya, ia tak punya pilihan selain menerima. Akhirnya, nama Bat Yablonsky kembali ditempel di papan daftar pemburu, meskipun harus ditambah pucek. Sebelum pulang, Bat menyempatkan diri menjual taring vampir tua yang ia dapatkan. Ia dilayani oleh Seth, kasir penjualan yang meskipun tampak culun, namun memiliki pengetahuan yang cukup cerdas tentang dunia perburuan vampir. Malam hari di kediaman nenek vampir tua, seorang wanita cantik beserta pria cem-cemannya masuk ke dalam rumah si nenek untuk berkunjung. Namun ia hanya melihat kondisi rumah yang berantakan. Tak disangka, orang yang akan ditemui sudah terbujur di lantai dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Wanita ini merasa sedih sekaligus marah. Sang pria cem-ceman yang juga asistennya menemukan serpihan kaca yang masih ada bekas darah si pembunuh. Wanita itu menjilatnya, dan seketika taringnya muncul. Dengan tatapan penuh dendam, ia berkata, Find him. Pagi ini Seth yang ditunjuk serikat sebagai orang yang mengawasi perburuan, datang ke markas Bat dengan setelan jas musim panasnya. What are you wearing? You have on a suit. We're in the valley in the summertime. Whatever it is, don't wear it again. Dan tentu saja membuat Bat merasa aneh. Dengan sedikit omelan dan gerutuan akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat perburuan. Berhenti di depan penampungan hewan. Bat memperhatikan petugas penampungan yang sedang menaikkan hewan peliharaan ke dalam mobil untuk diantar ke suatu tempat. Insting Bat yang terlatih tahu bahwa hewan-hewan peliharaan itu pasti dipesan oleh manusia vampir dari ras Juvi, di mana ras ini belum bisa memproses darah manusia, sehingga untuk kebutuhan hidupnya mereka menghisap darah binatang. Bat lalu mengikuti mobil pengantar hewan pesanan, dan berhenti di sebuah tempat permainan bowling yang sudah lama tutup. Bat melarang Seth ikut turun karena Seth bukanlah seorang pemburu, namun Seth berkeras ikut karena ini adalah tugasnya. Karena Bat tetap melarangnya, maka Seth pun tak punya pilihan, selain harus menunggu di mobil. Stay in the truck.
Sementara Troy yang sedang sibuk dengan komputernya, harus terkejut dengan kedatangan tamu yang tak diundang. Gerakan wanita bertaring ini sangat cepat. Troy yang masih tidak percaya ada vampir di siang bolong, It's impossible. harus menerima ancaman si wanita yang menanyakan siapa pengantar taring ini. Who brought you this tooth? Ancaman wanita ini tak main-main. Di arena bowling, Bud menerobos masuk dari pintu belakang dan langsung memberikan tembakan ke arah vampir-vampir yang sedang menikmati darah hewan yang baru dipesannya. Vampir lain datang menyerang Bud dengan kecepatan tidak biasa, membuat Bud sedikit kerepotan. Seth yang masih berada di mobil mendapat telepon dari Pak Seeger pimpinannya. Any violations to report? Pak Seeger memarahi Seth karena tidak mengikuti Bud untuk melaporkan dan mencatat semua pelanggaran yang dilakukannya. Sementara Bud masih beradu mekanik dengan para vampir. Seth datang menyusulnya di waktu yang tepat. Seth yang tak pernah melihat adegan brutal seperti itu, tak tahan menahan air kencing dan isi perutnya. Tapi Bud memberikan kata-kata yang menghibur untuk membuat Seth merasa nyaman. Saat pulang untuk persiapan berburu esok harinya, You know what? Bud meminta Seth harus duduk di belakang karena celananya basah terkena ompol. Setelah mengantar Seth ke rumahnya, Bud melihat banyaknya catatan pelanggaran yang sudah ditulis oleh Seth di buku agenda yang tertinggal di jok mobilnya. Sesampai di apartemennya, Bud tak sengaja nabrak keranjang cucian milik penghuni baru apartemen yang berwajah cantik bernama Heather. Dia menempati kamar nomor 19, pas di samping kamar Bud yang bernomor 20. Pagi ini setelah menjemput Seth di rumahnya, berencana mengunjungi toko milik Troy. Namun sebelum itu, Bud mengkonfirmasi semua catatan pelanggaran yang tertulis di buku catatan milik Seth dengan nada kesal. He didn't give me a choice, okay? Namun Seth menjelaskan bahwa itu tugas yang diberikan oleh Pak Seeger. Sesampai di toko Troy, mereka melihat situasi yang tidak normal. Bud waspada dan langsung masuk ke ruangan Troy. Troy tertelungkup di atas meja, dan di mejanya terlihat kumpulan gigi yang membentuk tulisan sebuah nama. No. BUD. Bud yakin ada seseorang sedang mengincar atau menjebaknya. We gotta move. Bud segera mengajak Seth pergi dari TKP sebelum ada orang lain yang datang. Namun Seth merasa itu melanggar protokol. Ia harus segera melapor ke serikat dan pihak berwajib. Tak ingin situasi semakin rumit, Bud berterus terang. Jika Seth melaporkan kejadian ini, ia akan dipecat dari serikat. Itu berarti ia tak bisa membayar SPP anaknya, dan keluarganya terpaksa pindah ke Florida. Dengan suara penuh keputusasaan, Bud menegaskan, "Aku bakal kehilangan keluargaku." That means if you call Seeger, I'm gonna lose my family. Bud hanya meminta satu hal, tunggu hingga akhir pekan sebelum melaporkan apapun ke Pak Seeger. Memahami kondisi Bud, Seth akhirnya mengangguk. Baiklah sampai akhir pekan. Yeah, okay. Till the weekend. Secara tak sengaja Bud melihat seseorang sedang berada di kamar Heather tetangga barunya. Ia curiga sesuatu sedang direncanakan. Namun pagi ini mereka akan berburu ke sebuah rumah yang direkomen oleh Big John. Perbincangan mereka berhenti karena ada sebuah mobil lain menghampiri mobilnya. Mereka Nazarian bersaudara, sesama anggota serikat. Anyway, what you guys doing in Simi Valley? Nazarian mengajak bekerja sama dengan Bud agar lebih mudah mengatasi buruan di lokasi dan hasilnya nanti dibagi dua. Setuju dengan idenya, kini mereka bersiap untuk masuk ke TKP. Terlihat di TKP ada dua vampir yang sedang asik bermain game dan tidak menyadari ada pemburu yang sedang mengintai. Setelah pintu terbuka, mereka langsung merangsek ke dalam, dan serangan datang dari vampir lain yang datang bersamaan. Ternyata rumah ini adalah sarang para vampir dari berbagai ras.
Seth yang belum berpengalaman menghadapi buruan, harus kewalahan ketika diserang vampir yang datang dari arah belakangnya. Bud yang melihat Seth dalam kesulitan, melesatkan pelurunya ke vampir yang sedang menyerang Seth. Namun vampir-vampir terus keluar dari dalam dinding persembunyian, mereka cukup ganas dan memiliki gerakan yang sangat cepat. Nazarian bersaudara terlihat sangat menikmati pertempuran dengan para vampir. Senjata rahasia di sepatunya dan pedang panjangnya yang sangat tajam membuat para vampir susah untuk menyentuhnya. Terlihat Bud sedang sibuk dengan beberapa vampir yang mengeroyoknya. Sementara Seth yang masih di ruang sebelah harus gemetar karena pistolnya macet. Nazar melihat Seth sedang terdesak dan secepat kilat. Bud sedikit kewalahan, dan Nazar melempar bom serbuk bawang putihnya ke lantai, membuat para vampir mules dan kelojotan. Setelah menghabiskan banyak peluru dan tenaga, akhirnya mereka bisa menumpas semua vampir penghuni rumah besar ini. Dalam perjalanan pulang, Bud memberikan beberapa pujian kepada Seth. Bud mengatakan bahwa Seth cukup lumayan dan punya bakat menjadi seorang pemburu. Sepertinya ini sebuah usaha agar Seth tidak melaporkannya ke Pak Seeger. Hari ini Bud dengan gembira mengantar Paige ke acara ulang tahun sahabatnya. Namun ekspresinya berubah saat seseorang menghubunginya melalui ponsel. Perasaannya mengatakan bahwa seseorang sedang mengincar dirinya dan keluarganya. Tanpa berpikir panjang, Bud segera mengajak Paige masuk ke dalam mobil. Bud mencoba menenangkan Paige dengan berkata bahwa ia akan menyetir seperti dalam game yang sering dimainkan Paige. Mendengar itu, Paige merasa senang dan langsung memulai gamenya di tablet. Namun dari belakang, sebuah mobil terlihat membuntuti mereka. Paige yang tidak menyadari bahaya yang sebenarnya, tetap asik bermain game. Sementara Bud semakin serius dalam mengendalikan mobilnya. Aksi kejar-kejaran pun semakin intens, terutama saat mereka harus melewati jalanan tidak rata dan mobil mereka terus dipepet dari berbagai arah. Dalam situasi darurat, Bud masih sempat menelepon istrinya, memperingatkannya bahwa keluarga mereka dalam bahaya. Paige, yang mulai menyadari perubahan sikap ayahnya, ikut membantu dengan mengawasi lampu lalu lintas dan kendaraan di sekitar mereka, membuatnya merasa seperti bagian dari game yang sedang ia mainkan. Saat melihat terowongan di depan yang terlalu rendah, Bud mengambil keputusan cepat. Ia menghentikan mobil dan menembak keempat rodanya agar kendaraan bisa melewati terowongan itu. Mobil pengejar yang terlalu tinggi tidak bisa masuk dan terjebak. Bud dan Paige akhirnya sampai di rumah. Namun tiba-tiba, ternyata mereka adalah sekelompok vampir yang dipimpin oleh wanita itu. Mereka telah mengincar Bud dan keluarganya, termasuk Troy sahabatnya yang sudah mereka habisi sebelumnya. Wanita vampir itu menatap Bud dan berkata bahwa ia telah membunuh anak kesayangannya. Sebagai balas dendam, ia akan mengubah Paige dan istrinya menjadi seperti mereka. Bud berusaha memberontak dari cengkeraman para vampir, tetapi ia tak berdaya saat kepalanya dibenturkan ke lantai dengan keras. Secara bersamaan, Bud dan Seth sadar dari pingsan. Namun Seth merasakan sesuatu yang aneh. Ada perubahan dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan. Bud yang menyadari bahwa Seth telah digigit oleh vampir langsung memahami apa yang akan terjadi. Seth perlahan akan berubah menjadi salah satu dari mereka. Dengan nada tegang, Bud menyuruh Seth melihat ke cermin. Begitu melihat pantulan dirinya, Seth terkejut, giginya kini bertaring tajam. Seketika, naluri haus darah mulai menguasainya. Tatapannya berubah liar, tubuhnya menegang, dan dalam sekejap, ia melompat ke arah Bud, seperti hendak menyerangnya. Bud langsung bersiaga, tanpa berpikir panjang. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Meski kepala Seth telah terpisah dari tubuhnya, ia masih bisa berbicara. Mata Bud melebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Dan lebih mengejutkan lagi, badan Seth perlahan bergerak, lalu menyatu kembali dengan kepala. Tapi anehnya, Seth tidak menunjukkan tanda-tanda membahayakan. Ia berbicara dengan nada normal, seakan tetap dirinya yang dulu. Melihat Seth tidak membahayakan, Bud pun segera membawa Seth keluar menuju apartemennya. Namun tujuan utamanya adalah kamar nomor 19 milik Heather sang tetangga baru. I gotta go to apartment 19. Bud yakin Heather adalah dalang di balik semua ini. Bud masuk ke kamar 19 dan langsung menyerang Heather sambil berkata bahwa Heather telah membuat keluarganya dalam bahaya. She's my maker, okay? What? Back at you for what you did to her. What you talking about? Heather yang ternyata juga seorang vampir memiliki kecepatan yang luar biasa sehingga mampu menghadapi serangan Bud. Namun Heather adalah vampir baik, melakukan semua itu karena dipaksa oleh wanita yang diketahui bernama Audrey. Dan Heather juga mengatakan bahwa Audrey adalah ibu dari nenek vampir yang dihabisi Senin lalu oleh Bud. Heather ingin Bud bekerja sama untuk menghabisi Audrey yang juga telah mengubah dirinya menjadi vampir. Di tempat lain, Audrey dan kroconya membawa Josh dan anaknya ke ruang bawah tanah yang minim cahaya. Sepertinya ini adalah sarang mereka. Setelah menyedot beberapa kantong darah, luka di leher Seth sembuh sepenuhnya. Kini ia bergabung dengan Bud dan Heather untuk menyerbu markas Audrey beserta para pengikutnya. I'll lead the way. All right, I'm coming too. Bud datang dengan persenjataan lengkap, sementara Heather dan Seth, yang telah diubah oleh vampir ras Uber, memiliki kecepatan serta kekuatan luar biasa. Mereka bertiga bekerja sama, membantai setiap vampir yang menghadang di markas Audrey, sang ratu vampir yang menguasai Los Angeles. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dalam sekejap, Bud, Seth dan Heather terkepung dari segala arah. Di saat situasi semakin genting, sebuah mobil menerobos masuk dengan brutal. Big John. Dengan gaya kobulnya yang khas, Big John turun dari mobil, mengangkat senjata otomatisnya, dan menghujani para vampir dengan tembakan tanpa ampun. Peluru-peluru perak beterbangan, tubuh-tubuh vampir tumbang satu persatu. Dalam hitungan detik, ruangan itu berubah sunyi. Semua vampir habis. Namun pertarungan belum selesai. Heather menoleh ke Bud dan Big John. Kalian berdua turun ke ruang bawah tanah. Di sanalah Audrey berada, ujarnya. Sementara itu, ia dan Seth akan menjaga bagian atas, memastikan tak ada vampir yang melarikan diri. Bersama Big John, Bud turun ke ruang bawah tanah. Di dalamnya, mereka menemukan para vampir sedang sibuk meracik sesuatu. Kaget dengan kedatangan mereka berdua, para vampir langsung bergerak menyerang. Namun Big John dengan senjata pemberondongnya meratakan mereka semua ke lantai. I'm out. Look at this. All the sunscreen. Tanpa membuang waktu, Bud dan Big John melanjutkan penyisiran. Kini, mereka memasuki lorong sempit yang semakin gelap dan mencekam. He's coming. Cem-ceman Audrey mencium kedatangan Bud. Bud dan Big John yang sudah masuk ke terowongan bawah tanah dihadang oleh lusinan vampir yang dengan brutal menyerangnya. Dengan kombinasi senjata dan bela diri, mereka membantai para vampir yang menyerangnya. Namun sayang ada satu vampir yang berhasil menggigit leher Big John. Menyadari akan keadaannya, Big John menyuruh Bud segera menyelamatkan keluarganya. Sedangkan bagian depan, dia yang akan mengatasinya. Bud meninggalkan Big John dan masuk mencari keberadaan anak dan istrinya. Big John yang sudah kehabisan peluru, hanya punya jalan terakhir yaitu mengaktifkan bom sinar ultra yang sudah ia siapkan di dadanya. Ketika semua vampir sudah berkumpul mengerubunginya. Tanpa disadari cem-ceman Audrey sudah berada di hadapan Bud, dan pertarungan pun terjadi. Heather menyuruh Bud melanjutkan, sementara dia dan Seth yang akan menghadapi si cem-ceman ini. Bud kini sampai di ujung lorong di mana Paige dan Jocelyn berada. Dengan kecepatan supernya,
Audrey menyerang Bud. Di sisi lain, Seth dan Heather masih berusaha menghabisi cem-ceman yang sangat alot dikalahkan. Tapi akhirnya, Bud masih menjadi bulan-bulanan Audrey. Josh yang khawatir berusaha membantu, namun Audrey tak mudah dikalahkan. Di tengah kekritisan dirinya, Bud hanya berharap pada satu keyakinan senjata rahasianya. Akhirnya mimpi buruk pun berakhir, mereka kemudian mencari Big John tapi keberadaannya tak ditemukan, hanya topinya yang tergeletak di tanah. Di akhir cerita, Pak Seeger datang ke TKP dengan sejuta omelan. Namun ya sudahlah, semua sudah terjadi. Itulah akhir dari kisah penuh aksi dalam Day Shift. Film ini menghadirkan pertarungan sengit melawan vampir dengan koreografi yang begitu dinamis dan intens. Film ini diproduksi dengan anggaran sekitar $100 juta dan dirilis melalui platform streaming. Meskipun tidak ada laporan resmi mengenai keuntungannya, film ini sempat menjadi salah satu tontonan yang banyak diminati. Disutradarai oleh J.J. Perry, yang sebelumnya dikenal sebagai stunt coordinator, tak heran jika adegan aksinya begitu memukau. Dari segi aksi, film ini berhasil menyajikan pertarungan yang seru dan kreatif. Namun, dari sisi cerita, alurnya cukup sederhana dengan karakter yang terasa kurang mendalam. Secara keseluruhan, Day Shift mendapatkan nilai 7/10 untuk aksinya dan 6/10 untuk ceritanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah film ini cukup mengesankan atau ada hal yang kurang? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Jangan lupa, kalau kalian suka sama video ini, bantu kami dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Kami Bios Movie pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya ya.